Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Ini teruk geng. FAM ditimpa masalah. Tak habis-habis drama bola sepak Malaysia ni. Buset dah, ini timnas U berapa ini? Ini kan yang main timnas U23. Ini buset umur berapa ini? Timnas U45 apa berapa? Tua bener. Ya ilah, ini timnas gua baru babak pertama aja walaupun 0-0 nyerang mulu. Ya ilah, Malaysia des, buset dah. Ini timnas U berapa nih? Ini orang, ada yang tahu gak nih U berapa? Biodatanya umur berapa nih? Buset, tua bangka bener, buset dah. Kalian heran nggak dengan pemain timnas Malaysia satu ini? Ahmad Asyar Hadi. Dia ini pemain timnas Malaysia U23. Tapi mukanya tua amat, guys. Kata netizen Indonesia, ini mah U40, guys. Mana ada muka-muka gini U23. Sedangkan pemain timnas Indonesia bahkan ada yang belum genap 20 tahun. Tapi banyak yang bilang sih dia ini U40, guys. Apakah benar Malaysia ini curi umur demi bisa mengalahkan Indonesia? Terungkap sudah guys, pemain negara tanggap jersey kuning guys memasukkan usia buset dah guys. Kemarin guys ya banyak yang menduga guys ya bahwa pemain bernomor punggung 13 ini guys ya dengan nama Asyar Hadi diduga memasukkan usia soalnya guys ya dari fisiknya guys ya bahwa dirinya bukan usia 21 tahun. Timnas Malaysia terancam disanksi FIFA dan denda akibat dugaan pencurian umur di Piala AFF U23 2025 saat melawan Indonesia. Tim nasional Malaysia U23 tengah menghadapi sorotan tajam dan potensi sanksi serius dari FIFA dan AFF. Setelah muncul dugaan pencurian umur oleh beberapa pemain mereka dalam pertandingan melawan Indonesia pada babak penyisihan Piala AFF U23 2025 yang digelar pekan lalu. Kecurigaan ini mencuat setelah beberapa pengamat sepak bola dan media lokal menemukan kejanggalan dalam data usia pemain Malaysia yang tampil di laga tersebut. Beberapa pemain disebut memiliki penampilan fisik yang jauh lebih matang dari rata-rata pemain U23, serta data usia yang tidak konsisten dengan rekam jejak karir mereka sebelumnya di klub maupun tim nasional kelompok usia lainnya. PSSI melalui perwakilannya telah secara resmi melayangkan protes kepada AFF, meminta agar dilakukan investigasi mendalam terhadap dugaan manipulasi umur tersebut. AFF sendiri telah mengkonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini tengah dalam tahap verifikasi dokumen pemain. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan keadilan. Jika benar ada pelanggaran aturan usia, kami mendorong AFF dan FIFA untuk bertindak tegas. Ujar perwakilan resmi dari PSSI. Ancaman sanksi dari FIFA dan AFF jika terbukti melakukan pelanggaran, Timnas Malaysia U23 tidak hanya terancam didiskualifikasi dari turnamen, tetapi juga bisa dijatuhi sanksi berat, termasuk denda dalam jumlah besar, skorsing dari turnamen kelompok usia berikutnya, pengurangan poin di ajang kualifikasi resmi, investigasi lanjutan terhadap sistem pembinaan usia muda di Federasi Malaysia. FIFA dikenal memiliki aturan ketat terkait manipulasi umur, mengingat praktik ini dianggap mencederai integritas kompetisi dan perkembangan pemain muda secara adil. Negara-negara seperti Nigeria, Kamerun, dan Irak pernah dijatuhi sanksi berat dalam kasus serupa di masa lalu. Respons dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Namun sumber internal menyebutkan bahwa pihak FAM akan melakukan konferensi pers dalam waktu dekat untuk merespons tuduhan yang beredar. Jika tuduhan ini terbukti, hal ini tidak hanya mencoreng nama baik sepak bola Malaysia, tapi juga dapat memengaruhi hubungan bilateral sepak bola antara Indonesia dan Malaysia, yang selama ini kerap diwarnai persaingan ketat di berbagai level. Desakan dari publik dan tokoh sepak bola kabar mengenai dugaan pencurian umur ini langsung viral di media sosial, terutama di kalangan supporter sepak bola Indonesia. Tagar seperti usut tuntas pencurian umur dan fair play sempat menjadi trending topik di Twitter, X, dan Instagram. Banyak netizen yang mendesak AFF dan FIFA untuk bersikap tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Mantan pemain timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, turut memberikan komentarnya.
Melalui akun pribadinya, ia menulis, "Turnamen usia muda seharusnya menjadi tempat membangun fondasi sepak bola yang sehat dan jujur. Jika ada kecurangan, apalagi soal usia, harus ditindak tegas. Demi masa depan sepak bola Asia Tenggara." Komentar serupa juga datang dari pengamat sepak bola Asia Tenggara, Rashid Rahman, yang menyatakan bahwa pencurian umur adalah penyakit lama yang masih menghantui turnamen kelompok usia, dan harus dilawan dengan sistem verifikasi yang lebih ketat. Pemeriksaan dokumen dan verifikasi umur AFF dikabarkan telah meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung identitas pemain, termasuk akta kelahiran, paspor, dan riwayat medis. Selain itu, FIFA juga berpotensi turun tangan dengan menggunakan teknologi seperti MRI tulang tangan, yang kerap digunakan untuk memastikan usia pemain dalam turnamen U17 dan U20. Jika ditemukan bukti kuat terjadinya manipulasi, maka individu pemain yang bersangkutan juga dapat dijatuhi sanksi pribadi berupa larangan bermain hingga beberapa tahun, serta catatan hitam dalam karir profesional mereka. Potensi dampak terhadap turnamen dan reputasi Malaysia apabila timnas Malaysia U23 terbukti bersalah, konsekuensinya bukan hanya diskualifikasi dari Piala AFF U23 2025, tapi juga bisa merusak reputasi sepak bola Malaysia di kancah internasional. Kredibilitas FAM bisa dipertanyakan, dan berpotensi menghambat keikutsertaan mereka dalam turnamen kelompok usia lainnya. Pihak penyelenggara turnamen, dalam hal ini AFF dan mitra sponsor, juga berisiko terkena dampak reputasi. Turnamen yang seharusnya menjadi ajang pembinaan justru ternoda oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai fair play. PSSI minta AFF evaluasi proses verifikasi pemain di sisi lain. PSSI meminta AFF untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem verifikasi pemain di turnamen kelompok usia. Beberapa pihak menilai bahwa sistem pendaftaran saat ini masih terlalu longgar dan rawan manipulasi, terutama bagi tim-tim yang berasal dari negara dengan sistem pencatatan sipil yang belum sepenuhnya digital dan transparan. Isu lama yang kembali terulang kasus dugaan pencurian umur ini sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola, terlebih di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai turnamen kelompok usia kerap dibayangi isu serupa, meskipun sebagian besar tidak pernah benar-benar terbukti karena keterbatasan bukti atau minimnya proses investigasi menyeluruh. Di masa lalu, tim nasional dari beberapa negara pernah mendapatkan sorotan karena inkonsistensi data usia pemain. Sayangnya, sebagian besar kasus tersebut berakhir tanpa tindakan tegas, menyebabkan kepercayaan publik terhadap kejujuran kompetisi semakin menurun. Apa yang bisa dilakukan FIFA dan AFF? FIFA sebenarnya telah mengembangkan berbagai metode untuk memverifikasi usia pemain, terutama pada turnamen resmi mereka seperti Piala Dunia U17 dan U20. Salah satu metode paling akurat adalah MRI tulang pergelangan tangan, yang dapat memperkirakan usia biologis seseorang dengan akurasi lebih dari 90% untuk usia di bawah 17 tahun.